Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, marhaban sahrus siyam, marhaban sahrul Quran, marhaban sahrul maghfirah, marhaban sahrus sabr, marhaban sahrus jud. Alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah untuk kembali menapaki bulan yang mulia ini. Bulan penuh keberkahan. Di malam yang pertama di bulan Ramadan ini, marilah kita kembali meningkatkan nilai ibadah kita dengan zikir kita, dengan bacaan Al-Quran kita, juga dengan tolabul ilmi kita, kajian-kajian kita yang berhubungan dengan keilmuan-keilmuan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kali ini, mulai hari ini setiap ba'da tarawih kita akan kembali atau akan mencoba mutolaah mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Amiril Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sebuah kitab kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Sayyidina Ali. Semoga kita dapat ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, keberkahan-keberkahan dari mengkaji kitab ini dengan niat kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan tolabul ilmi. Kemudian setelah sholat subuh, kita akan mencoba mengkaji kitab Asrarus Shalah karya yang Syekh Ahmad Yasin bin Ashmuni. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita bertawassul kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, kepada para ulama, wabil khusus kepada guru-guru yang sudah mengijazahi kajian ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidatina Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Syekh Abdul Qadir Jailani, balik malakan Nabil Aidir, Syekh Abdurrahman Basyai Banjung, Syekh Aman Tamakin Ngajin Bahra Bagus Membaidra Memba Sunan Maktubah Penjawi, Sunan Ngerang, Sunan Gus Jamil Aulia fi Jabil khusus Mas Syekh Hajen, khususan Syekhina Abdillah Salam, Syekhina Rifai Naswa, Syekhina Fayumi Munji, Syekhina Ma'mun Mujayin, Syekhina Ma'mun Mukhtar, Syekhina Sal Mahfud, Syekhina Nafi Abdillah, Syekhina Minan Abdillah, Syekhina Nawawi, Syekhina Muhammadun, Syekhina wa Murabbi Ruhina wa Mursyidina, Syekh Rahmat Nur Gajen, Syekhina wa Murabbi Ruhina, Syekh Abdullah Umar Fayumi Hajen, wabil khusus Mas Syekh Jeporo, Syekhina Ahmad Mustaghfirin Al-Hadz bil khusus masalah saya masuk bil khusus bahasan bil khusus akhirnya sebabnya bil khusus wali Korea, bil khusus leluhur kita semua, guru-guru kita semua, bil khusus itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan kajian ini kita dapat membahagiakan guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, membawa berkah manfaat untuk kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan nanti akan meluber kepada anak cucu kita. Sri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wabil ila hadrati para guru-guru kita, khusus yang mengijazah kita, khusus ke Ismail Fahmi, ke Fahmi Munji, saya Hasil Fatani, Abdul Sarah, Abdul Wahab Alas,
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani. Allah zat yang maha welas asih di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih di akhirat saja. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh, mengerani seluruh alam semesta. Wassalatu ta'i tambah rahmat takdim wassalamu dan keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase bendera kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa sahbi sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wa sallim lan muga maringi tambah keselamatan sinten Allah maring Kanjeng Nabi. Jadi mu'allif kitab, musannif kitab, pengarang kitab ini pertama memulai kitab itu dengan bacaan bismillah, basmalah, kemudian memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah, dan setelah itu membaca sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya Rasul, sahabat-sahabatnya semua. Jadi wa alihi ini menurut Imam Syekh Nawawi Al-Badani itu yang termasuk keluarga Nabi itu adalah semua orang yang mengikuti ajaran Nabi itu akan mendapat ucapan sholawat dari Kiai Musonef yang mengarang dan juga yang mengkaji ini. Semua mendapatkan para muhibin, para orang-orang yang ikut ajaran Rasulullah. Nah, ini akan mendapatkan ucapan sholawat dan salam ini. Wa ba'dulan dan sesudah tadi bismillah hamdalah dan sholawat salam fahadihi mongko utawi iki iku wasiatun berupa wasiatul Mustafa iku wasiate Kanjeng Nabi kang pinilih alaihi muga tetep ing atase Jeng Nabi as-sholatu utawi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan li aliyin, jadi wasiat untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karoma muga-muga mulyaake Allah sinten Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini adalah termasuk sahabat yang paling istimewa, termasuk sahabat yang istimewa. Beliau adalah termasuk masih saudara sepupu dengan Rasulullah, juga menantu Rasulullah. Sayyidina Ali ini mendapat gelar yaitu karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Karena Sayyidina Ali ini punya keistimewaan. Sayyidina Ali ini seorang yang pemalu. Bahkan Sayyidina Ali dalam sebuah riwayat itu tidak pernah melihat alat kemaluannya. Karena saking malunya dia. Ini kan untuk orang-orang sekarang kan ya kayaknya tidak mungkin ya. Apalagi orang-orang seperti kita itu paling ya malah jauh dari akhlaknya Sayyidina Ali ini. Qala dawuh nimbali, qala dawuh sinten Sayyidina Ali, da'ani nimbali ni ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa khalautu mongko persepen ingsun ma'ahu sumertane
Kanjeng Nabi fi manzili, di dalam rumah Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi li maring ingsun. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, pada suatu saat Rasulullah itu memanggil kepada Sayyidina Ali, kemudian mengajak beliau untuk menyendiri, menyepi bersama Rasulullah di rumahnya Rasulullah. Jadi ibaratnya ini ditiru oleh ulama-ulama kita, para kiai kita. Biasanya di rumah itu ada kamar khusus untuk beliau berkholwat atau menemui tamu-tamu khusus. Nah, ini zaman Rasulullah, Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, kemudian berdua di rumahnya itu untuk berkholwat, menyendiri berdua, jauh dari keramaian kota Madinah. Ya, berdua di situ, kemudian Rasulullah dawuh kepada Sayyidina Ali. Rasulullah mengucapkan beberapa hadis kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, hai Ali, anta utawi sira minni mungguhe ingsun iku bimanzilati Haruna, iku ngenggon-ngenggoni kedudukane Nabi Harun min Musa, saking Nabi Musa alaihi salam. Waira annahu angin sak temene annahu sak temene kelakuan la nabiya ora ana nabi ku maujud ba'di ing dalem sak badane ingsun Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, kamu ini li Ali, bahasanya orang sekarang ya, li Ali, hai Ali, kamu ini apa, kamu untukku ini seperti kedudukannya Nabi Harun atas Nabi Isa alaihissalam, dan tidak ada setelah aku ini nabi yang diutus, aku ini nabi terakhir. Maksudnya apa? Nah, ini kita perlu belajar kepada sejarah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa ini adalah Nabi Bani Israel yang sangat terkenal ya, dalam Al-Quran itu banyak kisahnya. Nabi Musa mempunyai saudara namanya Nabi Harun. Karena Nabi Musa ini punya istilahnya kalau Jawa ya apa? Pelat, agak cadel, bahasanya kurang jelas. Disebabkan karena ketika masih kecil, ketika disuruh milih oleh Raja Fir'aun, memilih roti atau bara api untuk mengetes kecerdasan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mau mengambil roti, tapi tangannya diarahkan oleh malaikat untuk mengambil bara api itu, supaya Fir'aun itu menganggap bahwa Musa itu orang bayi biasa yang belum mumayyiz, belum cerdas. Nah, dari memegang bara api kemudian dimakan sehingga menjadikan lidahnya itu pelat atau cadel. Nah, karena kebutuhan untuk dakwah, Nabi Musa ini memerlukan untuk menghadapi, untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian juga syariat-syariat kepada Bani Israel. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengangkat saudaranya yaitu Nabi Harun yang lebih fasih, lebih pandai bicara untuk menyampaikan ayat-ayat dari Allah. Nah, makanya makam kenabian itu ya memang ada yang langsung diangkat oleh Allah, juga ada rekomendasi dari nabi-nabi sezamannya. Ya, ini juga terjadi. Untuk menempuh, kalau umatnya zaman umatnya Rasulullah SAW,
Nah, ini para wali, kan Nabi sudah tidak ada, yang ada hanya wali. Wali itu juga bisa langsung diangkat atau ditempuh langsung, juga ada rekomendasi dari wali-wali sezamannya, entah muridnya, entah putranya yang diangkat derajatnya untuk mencapai taraf kewalian. Nah, ini sejarahnya. Dan Sayyidina Ali ini posisinya bagi Rasulullah itu seperti ini, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah kotanya ilmu. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babwa. Kemudian yang memegang pintunya, yang memegang kuncinya dari keilmuan tersebut adalah Sayyidina Ali. Nah, ini apa? Keistimewaan Sayyidina Ali. Kemudian ini saat teman ingsun Kanjeng Nabi usika berwasiat kepadamu al yauma di hari ini biwasiatin dengan wasiat in angta lamun reksa sira hafid taha ing reksa sira ha ing wasiat ista mongko bakal urip sira hamidan dengan terpuji wa mutta dan akan mati sira kamu syahidan dengan kedudukan mati yang syahid wa ba'asaka dan bakal membangunkan kamu, Allah akan membangkitkan kamu yaumal kiamati di hari kiamat faqihan sebagai seorang golongan ahli fikih, aliman dan juga golongan para ilmuwan, para ulama. Jadi Nabi berwasiat khusus kepada Sayyidina Ali bahwa hari ini Rasulullah berwasiat, ketika engkau Ali menjaga wasiat ini, maka hidupmu akan hidup yang terpuji, menjalani hidup yang mulia, dan matimu nanti dijamin akan mati dalam seperti golongan orang yang mati syahid, seorang pahlawan, yang mana orang mati syahid itu langsung masuk surga. Ya, ketika nanti mati syahid jadi pahlawan, juga ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat termasuk golongan ahli ulama fikih dan juga sebagai ulama ahli para ilmuwan. Nah, ini keistimewaannya ketika kita menjaga wasiat Sayyidina Ali, menjaga itu, dan Sayyidina Ali menjalani benar wasiat dari Rasulullah itu. Ya Ali, hei Ali, man akala subhat, man akala halal, sofan dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun lida'watihi hijabun. Wahai Ali, seseorang yang memakan makanan halal, seseorang yang makan makanan halal, maka agamanya akan menjadi jernih. Agamanya menjadi jernih, kemudian hatinya akan menjadi lembut. Juga doanya tidak akan terhalang. Nah, makanya kita itu harus selalu berusaha menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar terjaga kehalalannya. Ya, di dunia ini yang paling halal kan oksigen ya. Oksigen ini kita hirup itu halal, walaupun oksigen itu diproduksi oleh tumbuhan-tumbuhan misalnya di tempat yang lain, bukan tempat kita, ya itu tetap halal. Tapi kalau makanan wujudnya mungkin pisang itu makanan yang halal, tapi ketika kita memakannya dari nyolong di tempat orang, nah itu menjadi haram. Nah, makanya kita itu harus sebisa mungkin menjaga makanan-makanan halal untuk kita konsumsi. Nah, ketika orang yang bisa menjaga kehalalan makanannya, maka dijamin
agamanya akan bersih, hatinya lembut, serta doanya akan tidak terhalang. Berarti langsung diijabah, bisa diijabah oleh Allah. Nah, makanya kita ini sebisa mungkin ketika ketemu orang-orang yang benar-benar menjaga halalan ini, minta doa yang baik, minta didoakan. Kita kepada ulama kita, kepada kiai yang bersih hatinya, yang menjaga kehalalan itu, minta didoakan yang baik-baik. Ya Ali, wahai Ali, man akala subhat istabahu alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang enggak jelas, yang subhat, subhat itu tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Yang subhat, maka akan remang-remang agamanya. Agamanya jadi kehidupan keagamaannya, kehidupan spiritualnya, kehidupan laku-laku ubudiahnya akan samar-samar, remang-remang, dan hatinya menjadi gelap. Ini baru barang yang subhat. Makanya dalam hadis lain kan kita itu suruh berhati-hati jangan sampai untuk menghindari perkara-perkara yang subhat. Kita harus benar-benar mensteril apa yang akan masuk ke dalam mulut kita. Soalnya kalau kita membiasakan makan yang subhat, nanti lama-lama menjadi kebiasaan, akan mudah untuk terjatuh kepada hal yang haram. Nah, ini orang yang misalnya kok enteng saja makan subhat atau apa, ya mungkin ibadahnya ini juga ya kelihatannya ibadah, tapi mungkin ibadahnya ini tidak karena Allah. Mungkin karena malu sama keluarga, malu sama lingkungan. Oh, ini Jumatan, aku tak Jumatan biar mungkin tetangga masih menganggap saya orang Islam atau yang lain misalnya. Kemudian waman agalal haram mata qalbu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yakinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qallat ibadatuhu. Barang siapa yang memakan makanan haram, maka hatinya akan mati. Kemudian lemah hatinya mati, terus agamanya akan ringan, lemah keyakinannya, dan Allah akan menghalangi doa-doanya, akan terhalang, dan menjadi ibadahnya ini menjadi sedikit. Karena apa? Makanan ini sumber dari kekuatan kita, sumber energi kita untuk melakukan aktivitas. Jadi kok yang masuk ke mulut kita ini tiap hari ini haram terus. Ya untuk melakukan kebaikan itu akan berat. Karena barang yang haram menjadikan energi ini akan berat untuk menuju kebaikan. Ya, contohnya gini aja. Kita memakai misalnya motor kita ini membutuhkan oli, membutuhkan minyak misalnya, BBM. Nah, kita misalnya oli memakai oli yang palsu. Ini atau bensinnya yang mungkin motor ini harusnya Pertamax tapi memakai premium atau Pertalite. Kira-kira dipakai untuk ngebut itu bisa cepat apa enggak? Tidak bisa. Nah, itu sama juga. Tubuh kita ini kalau yang masuk ke dalam mulut kita ini barang-barang yang haram, ya tidak, performa tubuh kita untuk diajak beribadah kepada Allah ini juga akan terkendala. Makanya ibadahnya akan menjadi sedikit, doa-doanya tidak akan dihalangi oleh Allah, tidak akan sampai, lemah keyakinannya karena orientasinya
cara bahan bakunya untuk melakukan kekuatan fisiknya itu bersumber dari yang haram. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqallahu mala haraman wa fa idza staddat ghadabuhu alaihi wakala bihi syaitanan yusyariku lahu fihi wa yashabuhu wa yusghiluhu bid dunya anid din wa yashulu lahu umurad dunyahu wa yaqulu lahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Nah, wahai Ali, ketika idza ghadaba, ketika murka, ketika Allah murka kepada seseorang, ketika Allah lah, kita ini kan beribadah ini kan mengharap ridhonya Allah. Kita beribadah, melakukan ibadah itu mengharap ridho. Ridho itu apa? Rela. Allah rela, atau Allah menjadi terharu dengan kita, dengan niatan kita, upaya kita untuk menggapai ridhonya Allah, menjadi Allah terharu. Nah, ketika Allah ini murka, karena apa? Orang ini tidak mau ibadah, bahkan cenderung melakukan aktivitas makar kepada Allah. Ya, ketika Allah murka kepada orang-orang tersebut, maka Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang haram. Jalan rezekinya itu bersumber dari jalan yang haram. Ketika Allah itu murkanya keterlaluan, Allah sangat murka kepada orang tersebut, ya maka Allah itu mengizinkan, mempersilahkan syaitan untuk menjadi temannya, mempersilahkan menjadi partner utamanya itu adalah setan, dan menemani dia dan menyibukkan orang tersebut yang dimurkai oleh Allah itu dengan urusan dunia daripada urusan agamanya. Kemudian setan itu juga turut membantu memperlancar urusan dunianya, dan setan membisikkan dalam hatinya kepada orang tersebut kata-kata yang terasa istimewa. Apa itu? Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pemaaf, pengampun, dan juga maha pengasih. Jadi kita dibisiki oleh setan bahwa apa yang kita lakukan ketika kita membuat murka kepada Allah itu, kita masih dihibur oleh setan. Udahlah, haram-haram tidak apa-apa. Udahlah, ini tidak apa-apa. Wong nanti kalau sudah tua kamu tobat saja, karena Allah itu maha pemaaf dan maha pengasih. Nah, ini kan jebakan-jebakan setan. Ya, makanya sebisa mungkin ayolah kita belajar, kita tetap menjaga kesadaran kita untuk selalu mengenal apa itu bisikan-bisikan setan itu. Apakah apa yang kita lakukan ini, kita itu menjadikan Allah ridho, apa nanti malah menjadikan sebaliknya, menjadikan Allah murka. Kalau sudah murka repot kita. Karena apa? Ketika Allah murka, yang pertama itu jalan rezeki kita itu, jalan masuknya rezeki kepada kita itu bersumber, dikasih dari sumber-sumber yang haram. Hasil nipu, hasil apa, hasil kemaksiatan. Itu ketika Allah sudah murka. Ketika murkanya keterlaluan, maka malah Allah ini mempersilahkan setan untuk andil dalam dia mencari rezeki. Makanya orang-orang yang jauh dari Allah, bahkan cenderung bermaksiat itu, seolah-olah jalan rezekinya itu lancar. Jalan rezekinya lancar. Karena apa? Ini setan dipersilahkan oleh Allah untuk berkontribusi menjadi partner utama, memperlancar urusan dunianya. Dan setelah itu masih yang paling berat yaitu tadi, setan membisiki, memberi kabar gembira, menghibur. Karena orang melakukan kejahatan, menjauh dari Allah itu hatinya pasti gelisah.
di hati paling dalamnya itu pasti gelisah. Itu pasti. Ya kalau kita udah gelisah atau ibadahnya sudah males, terus jalan rezeki yang masuk kepada kita misalnya sudah banyak yang bersumber dari yang haram. Nah ini ketika kita gelisah, walaupun banyak misalnya, ini yang terjadi apa? Malah setan membisikkan, tenang saja bro, Allah itu maha memaafkan, nanti saja kalau kamu sudah mencapai target, rekeningmu nolnya sudah banyak, sudah kamu apa mau beli apa, sudah keturutan, kamu sudah tua, nanti tobat, baru tobat, karena Allah itu maha pengampun juga maha pengasih. Nah ini biji apa, bujuk rayu, kabar-kabar yang menyesatkan dari setan. Ya semoga kita terhindar dari ini semua. Ya Ali, ma safara ahadan talibal haram masyian illa syayatin qarinuhu wala ragiban illa kana radifahu wala jama ahadun mala haraman illa akalahu syaiton wala nasiya ahadun ismullahu ta'ala indal jima illa syarikahu syaiton fi waladihi wa dzalika qauluhu ta'ala wasarikhum fil amwali wal auladi wa idhum. Ini surat Al-Isra. Jadi wahai Ali, masa ahadun talibal haram masyian illa syaiton. Tidak seorang pun yang melakukan perjalanan mencari harta haram, yang bepergian bekerja mencari harta yang haram, kecuali ketahuilah yang menjadi temannya itu adalah setan. Dan tidak orang itu bepergian naik kendaraan ketika dia mencari untuk kerja dari harta-harta yang haram, mencari sumber-sumber dari yang haram, teman perjalanannya itu setan. Ketika naik kendaraan yang menjadi pendampingnya juga setan. Dan orang yang mencari harta yang haram, mengumpulkan harta haram, setan itu juga ikut memakan dari harta yang haram itu. Kita seolah-olah juga memberi makan kepada setan. Dan tidak seorang yang ketika ada seorang yang lupa menyebut asma Allah ketika berhubungan intim kepada istrinya, melakukan hubungan seks, ketika dia lupa tidak menyebut asma Allah, tidak membaca bismillah, tidak berdoa, lah itu setan juga akan ikut bersenggama dengan melakukan proses aktivitas seks, itu juga terlibat di situ. Sehingga anak-anak itu ya juga dikhawatirkan peranginya akan buruk. Nah ini sesuai juga dengan sebuah firman Allah tadi, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bersekutulah kamu, wasyariklum, bersekutulah kamu dengan setan dalam harta-harta kekayaan dan anak-anak, dan ikutlah janji-janji setan itu. Ini juga kita harus hati-hati ya, makanya yang melakukan aktivitas seks atau berhubungan badan dengan istri, ini jangan lupa kita tuh sebelumnya mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah, karena ketika lupa ya ini yang repot, setan akan ikut andil di situ. Ya Ali, wahai Ali, la yakbalullahu ta'ala sholata bila wudu'in wala sodaqotin. Wahai Ali,
Allah tidak menerima sholatnya seseorang, tidak menerima sholat dengan tanpa wudhu, dan juga tidak menerima sedekah dari harta haram. Nah, ini yang kita, makanya biar sholat kita diterima oleh Allah itu apa? Yang pertama kita perhatikan adalah berwudunya kita. Jangan sampai wudunya kita ini tidak sah. Juga sedekah-sedekah, ya ini kalau yang bersumber dari haram itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau ada yang haram bersedekah, terima saja. Tapi Allah tidak menerima pahalanya. Misalnya ada orang koruptor, ada orang untuk bangun kemaslahatan jalan atau tempat-tempat ibadah, terima saja. Tapi terima difungsikan, tapi pahalanya orang yang bersedekah dari harta yang haram itu loh, tidak diterima oleh Allah. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi malam yakul haram. Wa man faraqal ulama mata qalbahu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Wah, ini juga ngeri ini. Hai Ali, la yazalu ora gingsir-gingsir, tidak terhenti seorang mukmin yang selalu tambah kuat agamanya, yang selalu bertambah kuat keagamaannya selagi dia tidak makan haram. Orang yang menjaga tidak memakan haram itu bisa menambah kekuatan dalam kualitas keagamaannya selagi dia tidak makan yang haram. Nah ini macam waman farokal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Orang yang menjauhi ulama, baru menjauhi loh. Orang yang menjauhi ulama, yang memisahkan diri dari ulama, maka hati orang tersebut akan mati. Hatinya mati, kemudian buta mata hatinya dari melakukan ketaatan kepada Allah. Nah ini harus hati-hati. Ketika kita tidak cocok pendapat, beda pandangan dengan ulama, itu kita lebih baik memilih diam. Jangan berkonfrontasi. Itu bahaya untuk kita. Apalagi kita memisahkan diri terus menjauh, malah memusuhi. Nah, ini kita kan kayak mengomentari ulama. Lah ulama itu kontroversi punya banyak dasar. Lah kita dengan pandangan dangkal terkadang kita itu malah memusuhi. Nah, ini yang terjadi apa nanti? Ketika kita kok menjauhi ulama, memusuhi ulama, nah ini hati kita akan mati, kemudian mata hati kita juga akan buta untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Beruntunglah ulama-ulama kita ya, ulama-ulama Nusantara itu sering mengajarkan kita membuat semacam halakoh yang bersifatnya selapanan 36 hari ya. Nah, karena apa? Ada sebuah hadis ya, itu lupa saya, yang orang yang tidak bertemu dengan ulama 40 hari itu hatinya akan gelap. Nah, ini para ulama mensiasati, membuat rutinan-rutinan. Ya syukur-syukur tiap hari bisa ngaji, bisa ketemu ulama. Syukur-syukur seminggu sekali. Ya paling banter ya maksimalku selapan dino 36 hari itu. Ya, itu ulama itu menjaga itu. Ya, kita beruntung hidup di budaya-budaya seperti itu. Ya Ali, wahai Ali, man qara al-Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an, walam yuhilla halalahu, walam yuharrim haramahu, kana minal ladina nabadu kitaballahi wara'a dzuhurihim. Nah, ini juga bentuk ancaman kepada kita.
Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran, tapi orang itu ahli Quran, mungkin dia rajin membaca Al-Quran, tapi dia tidak mau menghalalkan hal yang halal dan juga tidak mau mengharamkan yang haram. Dia haram ya kadang dianggap halal, yang halal dianggap haram. Nah ini loh orang-orang ya walaupun dia seorang ahli Quran, yaitu orang yang golongan seperti itu termasuk dikategorikan sebagai orang-orang yang mencampakkan Al-Quran ditaruh di belakangnya. Padha karo ngungkuri Al-Quran, ngremehno Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita dapat menjaga kehalalan makanan yang masuk kepada kita, menjaga perilaku-perilaku kita untuk tidak menjauhi ulama. Kalau kita juga bisa benar-benar halal haram ini loh, benar-benar kita jaga perilaku-perilaku yang baik, kita istiqomahkan. Kemudian kita merevisi, mengintrospeksi mana-mana perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita tinggalkan. Nah, semoga kajian ini bermanfaat. Kita sambung besok selepas tarawih, kajian melanjutkan yaitu faslun fil wudu'i was shalah. Ya, cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau kurang pas atau apa itu murni dari kebodohan kami, belum ngertinya kami. Apabila ada kebenaran itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.